Jadi di Jepang itu, di SD itu sudah dididikkan, bahkan di TK pun sudah dididik tentang cara bagaimana menyelamatkan diri pada saat terjadinya gempa. Benar. Mungkin 6 orang meluknya, itu tiang itu bukan ada besinya di dalam, kan tulangnya keriting kayak rambut orang habis dirol kayak gitu, dipelintir oleh gempa itu. Saya terkejut ngeliat istilah tsunami itu kan juga kan dalam dari bahasa Jepang. Jadi Benar, dulu saya nggak tahu tuh tsunami itu. Tsunami ya, iya, dan mengucapkan itu bukan su tapi su. Jadi saya pikir kalau dibilang manusia sudah menaklukkan alam, udah jangan omong lah. Dan sampai hari ini belum ada metode yang dapat memprediksi kapan gempa itu akan terjadi. Nihonno Kataro. Sahabat Senpai, sebagai salah satu negara yang sering sekali mengalami bencana alam, ada baiknya Indonesia mungkin harus belajar banyak dengan negara maju, yaitu Jepang. Nah, saya sudah bersama dengan Yusran Senpai di sini yang akan membahas lebih detail lagi tentang pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan beliau terkait bagaimana Jepang mengatasi masalah bencana alam. Iya. Yusran Senpai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Selalu tampil dengan kimononya sebagai ciri khas dari Yusran Senpai. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Oke, Yusran Senpai dan juga sahabat Senpai di rumah ya, betul, dimanapun kalian berada. Ini adalah masalah yang kalau menurut saya penting. Iya. Karena memang bencana alam ini kan sering sekali terjadi di Indonesia ya, Senpai. Iya, dan gempa khususnya itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Mudah-mudahan tidak terjadi pada saat kita sedang duduk di sini gitu. Dan sampai hari ini belum ada metode yang dapat memprediksi kapan gempa itu akan terjadi. Di Indonesia? Di Indonesia dan di dunia ini. Karena itu kita harus waspada setiap saat terhadap gempa. Benar sekali. Nah, karena memang gempa itu ada suatu bencana alam yang tidak terprediksi sama sekali ya. Kita juga harus melakukan research lagi apa yang menyebabkan gempa bumi ini terjadi. Betul sekali. Oh, oke. Nah, sekarang saya penasaran nih, sebagai Senpai yang sudah belasan tahun tinggal di Jepang. Mereka itu adalah salah satu negara yang cukup bagus dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. Salah satunya adalah gempa bumi. Nah, hal apa nih yang mungkin menjadi hal nomor satu di Jepang dalam mengatasi bencana alam? Ya, sebenarnya banyak sekali prioritas-prioritas yang mungkin bisa kita katakan hampir semuanya nomor satu jadinya ya. Juga itu pertama sekali itu adalah kesiapan masyarakatnya. Jadi di Jepang itu, di SD itu sudah dididikkan, bahkan di TK pun sudah dididik tentang cara bagaimana menyelamatkan diri pada saat terjadinya gempa. Jadi latihan gempa itu, ada bencana gempa alam itu dilakukan secara berkala dan tentu saja berulang-ulang yang mengakibatkan orang Jepang pada saat ada gempa itu tidak lagi menjadi terlalu panik, tetapi dia tahu tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan diri. Ya, paling tidak menyelamatkan diri pada masa awal pada saat gempa sedang terjadi dan belum ada pertolongan apapun. Jadi memang masyarakat Jepang itu sudah diajarkan sejak dini ya? Betul sekali. Mereka sering dilakukan training misalnya di sekolah-sekolah atau bagaimana? Iya, di sekolah-sekolah. Di TK sendiri pun juga sudah diajarkan, tentu sesuai dengan usia anak TK lah. Nah, di rumah-rumah pun juga, katakan di RW sini atau kelurahan sini, hari ini kita latihan gempa, bencana gempa itu ya semua ikut. Apa nih, mungkin bisa diceritakan ada nggak perbedaan evakuasi gempa bumi yang dilakukan Jepang dengan Indonesia? Ada nggak perbedaannya? Sebenarnya sih begini, saya melihat di Jepang itu ya karena sebenarnya sih kita cukup juga banyak gempa. Saya kebetulan di handphone saya, itu saya punya software pendeteksi gempa. Mungkin tidak banyak orang yang tahu misalnya bahwa kemarin dulu tuh ada gempa di Maluku, di sekitar Ambon dan seterusnya. 4 skala Richter atau apa begitu kan. Jadi tetapi Jepang memang banyak sekali itu gempa sehingga kesiapan untuk menghadapi itu betul-betul dilakukan. Nah, kalau gempa terjadi evakuasi akan kemana? Itu bahkan di lapangan ini katakanlah RW sini akan di sana.
tempat nanti berkumpulnya, dan kemudian juga lebih daripada berkumpul, kalau misalnya semua rumah hancur dan semacam, itu sudah ada tempat masang tenda, bahkan di lapangan bola itu misalnya, atau lapangan tempat ini tadi, samping lapangan bola maksud saya, atau tempat lain, itu sudah ada tempat-tempatnya yang sudah siapkan untuk nancapkan tiangnya itu. Jadi tidak perlu ngelobangin lagi apa macam, udah siapkan sampai ke sana gitu, dan mungkin mereka punya tendanya, tinggal masangnya gitu. Wah, ini memang persiapan mereka luar biasa sekali, Luar biasa, karena memang luar sering biasa. sekali terjadi gempa bumi Gempa itu bumi, ya, betul. Senpai. Mungkin Senpai sendiri punya nggak pengalaman terkait bencana alam yang terjadi di Jepang pada saat itu, mungkin Senpai sedang berada di Jepang? Jadi kalau jumlah gempa berapa kali saya alami itu puluhan kali yang saya rasakan. Tapi saya punya 2 kali gempa yang mengesankan. Itu nanti saya akan cerita tentang gempa besar di Kobe tahun 95 kalau tidak salah. Saat itu saya masih menjadi wartawan Kompas, saya meliput gempa di Kobe itu. Nah, tapi sebelum cerita ke situ, yang pengalaman pribadi, kalau gempa di Kobe kan sudah terjadi, saya baru datang. Maaf. Mungkin juga pas saya datang masih adalah gempa susulan di Kobe. Tapi yang pernah terjadi begini, di kota saya sendiri, di kota Tsukuba, itu terjadi gempa, tidak terlalu besar untuk ukuran Jepang yang begitu seringnya gempa. Tapi saya sempat sudah mau terjun dari jendela, karena itu rumah sudah krek begitu kan. Tapi saya tidak panik, karena lama sana kan saya juga menyesuaikan diri. Saya sudah saya dorong pintu dorong begitu, kaki saya udah ngangkang begini, ini tuh goyang-goyang ini kan, ngikutin kepala. Jadi di bawah situ saya di lantai 2. Kalau saya terjun itu ke lantai 1, ke atap rumah orang, paling juga patah kaki lah. Kalau ini rumah runtuh, saya siap untuk terjun. Tapi kalau enggak ini jangan terjun. Maka saya tidak panik. Ternyata kemudian sudah lebih pelan. Tidak perlu saya terjun. Kita tutup lagi pintu dan ya saya lanjutkan tidur kembali. Itu malam hari. Jadi saya juga tidak panik menghadapi gempa. Pernah setelah saya pulang ke Indonesia, itu saya punya kantor di sekitar Gatot Subroto situ, kantor kami sendiri. Mungkin beberapa tahun yang lalu terjadi gempa. Kebetulan saat itu saya adalah pimpinan tertinggi di kantor saya itu. Di lantai 11 atau lantai 10, semua anak buah saya pas ada gempa itu, semua mau lari. Saya bilang jangan lari. Ya, cari tiang yang paling besar, kalau ada tiang, bertahan di situ dengan harapan kan tidak runtuh. Ya walaupun juga ada risiko di tempat tiang. Ya tetapi tidak guna. Di lantai 11, lift kan tidak boleh digunakan saat gempa. Kalau kau berlari sampai ke lantai 1 itu, mungkin injak-injakan, mungkin jatuh, mungkin mati juga. Ya udah, bertahan saja lah di sini, tenang-tenang saja sambil berdoa lah. Pikir saya, kalau memang tanggung-tanggung bakal mati, ketimbang mati kejepit capek lagi, mending aku mati di bawah tiang ini kan, itu lebih tenang, lebih baik begitu kan. Benar-benar. Tapi pelajaran yang selama ini saya dapat tentang bagaimana mengatasi ketika gempa bumi terjadi adalah turun tangga, keluar dari gedung. Itu tunggu dulu. menjadi salah satu hal yang penting di Jepang. Jadi yang paling utama kalau terjadi gempa itu kita masuk di bawah meja. Oke. Supaya kita tidak tertimpa oleh ini. Jadi kalau seandainya tadi keluar gedung, itu ditunggu. Setelah gempa itu kan bisa berulang-ulang. Bahkan kalau sensitif, macam-macam juga sih bentuk gempa itu. Kita duduk ini ada di pantat ini gempa gitu kan. Lama memang betul krek. Yang paling bahaya itu yang dari bawah ke atas, bung gitu seperti rumahnya mau terangkat kan. Jangan berlari saat itu, antisipasi dulu. Ini goyangan berapa? Sudah agak tenang, ya baru kita tinggalkan gedung itu. Jangan sampai gempa susulannya lebih besar terjadi. Tapi pas masih goyang, masih ini, jangan lari. Nah, itu sahabat Senpai. Ini informasi yang sangat penting juga untuk kita, mungkin untuk sahabat Senpai yang berada di tempat-tempat rawan gempa. Betul. Jangan panik, jangan lari ketika gempa masih berlangsung ya. Iya, betul. Coba antisipasi dulu, atau mungkin sembunyi di bawah meja, atau pegangan di tiang terbesar di sekitar gitu ya. Ini saya selama ini salah ya, Senpai. Iya, sudah agak tenang, kayaknya belum bakal datang susulan ya, saya buru-buru lah kita turun gitu kan. Benar, karena memang gempa terakhir terhebat, terdahsyat yang pernah saya rasakan itu pada saat 2004. Cuma nanti kita akan bahas itu. Saya penasaran sekali dengan pengalaman yang Senpai alami pada saat di Jepang, pada saat itu gempa Kobe ya. Betul. Nah, jadi kisah gempa di Kobe, saat itu saya heran juga, malam-malam itu musim dingin kan, pagi-pagi lah. Saya nonton TV, loh kok orang-orang sudah mulai berada di luar rumah, saya ikuti siaran TV, gempa. Nah, saya kontak waktu itu ke sini, ke Kompas di Palmerah, beberapa wartawan lain juga sudah mulai bersiap datang sana, saya berangkat.
ke Kobe. Saya wartawan tulis, tidak perlu bawa kamera, paling hanya untuk foto-foto. Jadi saya datang dan saya tidak mungkin nginap di Kobe itu karena kotanya porak-poranda, rata dengan tanah lah ini. Sehingga saat itu saya nginap di Kyoto. Kyoto itu dekat dengan Kobe, sehingga naik kereta beberapa puluh menit pun juga akan nyampe. Jadi habis ngeliput balik lagi ke Kyoto dan nulis lagi. Apa yang saya saksikan di situ? Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat ada foto di internet ya, di googling keluar gempa. Saya melihat, oh ini jembatan yang melintir yang keriting kayak gini saya pernah ngelihat ya, bukan fotonya. Dulu di lapangan saya ngeliat nih, fotonya ada juga mungkin oleh Reuters atau apa gitu kan. Nah, jadi di situ saya melihat dahsyatnya alam dan dahsyatnya juga sebenarnya pencipta alam semesta ini. Tidak ada kekuatan pada manusia itu kalau dibandingkan dengan itu. Bayangkan waktu di Kobe itu tiang itu mungkin 4 atau 6 pemelukan. Dan dipeluk sendiri tidak bakal terpeluk. Itu kan seperti di sini kalau di Jakarta ini kan ada jalan tol di dekat Jalan Ahmad Yani ya, di atasnya menuju ke Tanjung Priok. Itu kan gede-gede itu tiangnya. Mungkin 6 orang meluknya itu tiang itu bukan ada besinya di dalam, kan tulangnya keriting kayak rambut orang habis dirol kayak gitu, dipelintir oleh gempa itu. Saya terkejut ngeliat, luar biasa saya pikir ini. Jadi saya pikir kalau dibilang manusia sudah menaklukkan alam, udah jangan omong lah. Lawan gempa berapa detik juga udah ini. Belum lagi ini jalan tol itu yang terbalik dan semacam itu, wah luar biasa. Saya merinding. Tapi waktu itu Senpai menyaksikan langsung kejadian itu. Menyaksikan langsung. Dan saya pun juga coba antisipasi juga terhadap keadaan apa semacam. Saya melihat ya orang-orang di Kobe itu kan dalam keadaan kesulitan. Jadi jangan sampai saya yang cuma mau meliput mengalahkan atau mengambil hak orang yang ada sana. Taksi kan waktu itu pas saya datang masih terbatas. Jalan-jalan ada yang tidak bisa dilewati. Saya sudah kontak waktu itu dengan konjen kita, konsulat jenderal kita di Kobe itu sendiri. Ya di Kobe sekarang kan ya, dan masih tetap di Kobe, kalau tidak salah. Jadi kontak ke konjen Kobe, itu saya mau menuju ke tempat itu, ke konjen kita, apa semacam, itu kendaraan susah sehingga saya jalan kaki 4 jam. 4 jam jalan kaki, kemudian Pak konjennya, nyetir mobil sendiri, karena warga negara Indonesia pun juga masih sibuk, itu mencari saya, ketemu di jalan. Saya ingat waktu itu, Pak konjen, kasih tumpangan kepada saya naik mobil, pergilah kita ke kedutaan, tapi ke konsulat jenderal maksud saya. Tapi pas di jalan tadi kan sudah banyak yang saya lihat. Sebagai wartawan kan kita punya intuisi, apa berita yang saya akan tulis, leadnya saya sudah punya di kepala saya gitu. Itu luar biasa mengerikan. Walaupun gempa Kobe itu terhitung kecil dibanding dengan gempa yang terjadi di Tokyo, yang dikhawatirkan oleh orang Jepang siklusnya itu 100 tahun sekali. Ya 100 tahun sih mungkin sekitar sekarang ini, karena dulu gempa itu terjadi tahun 1923, gempa di Tokyo itu. Nah kalau gempa yang terjadi gempa besar yang terjadi di Tokyo itu yang menjadi korban itu antara 140 sampai 150 ribu jiwa itu meninggal dunia karena gempa ini. Kalau di Kobe hanya 4.000. Nah, mengapa di Tokyo ini korban begitu banyak? Tokyo dan Yokohama, itu kan Tokyo dengan Yokohama itu berdekatan sekali, ya. Sehingga kalau mau coba naik Shinkansen, jangan turunnya di Yokohama. Shinkansen waktu saya kereta cepat Jepang, saking dekatnya, nanti itu belum naruh pantat di jok itu sudah nyampe, saking dekatnya gitu kan. Jadi kalau gempa di Tokyo, Yokohama kena itu wajar, karena jaraknya kan berdekatan. Nah, jadi pada saat itu mungkin juga teknologi atau cara mengantisipasi tahun 23 itu kan belum begitu sehebat sekarang. Nah, plus juga itu gempa itu diikuti oleh kebakaran besar di Tokyo itu. Maka jumlahnya 140.000 sampai 150.000 jiwa itu punah karena gempa. Wah, jadi bukan hanya korban jiwa itu diakibatkan oleh gempa, tapi juga oleh kebakaran. Ya. Nah, ini menarik sekali nih, Senpai. Tapi kita akan bahas lagi nih, sahabat Senpai, lebih detail terkait bagaimana proses itu, bencana alam itu terjadi. Setelah yang satu ini, sahabat Senpai jangan kemana-mana. Nihon no Kataro.
Baik, sahabat Senpai, kita kembali lagi dan kita akan membahas tadi sambungan terkait bencana alam yang terjadi dan juga mengakibatkan kebakaran. Di Bagaimana Tokyo, Senpai iya. di Tokyo? Iya. Iya, betul sekali. Jadi pada saat itu, di samping gempa itu sendiri, bangunan-bangunan runtuh, tambah lagi kebakaran. Jadi kita harus hati-hati, karena ada lagi satu lagi, ya, gempa, kebakaran, sama tsunami kan. Tsunami itu gelombang besar yang melibas katakanlah daratan, melibas orang semacam, kemudian akan menarik lagi ke laut kan. Jadi dua hal yang memang perlu kita waspadai pada saat gempa. Pertama, gempa itu sendiri, kedua kebakarannya, dan ketiga risiko atau kemungkinan terjadi tsunami alias gelombang besar itu. Waduh, memang itu juga yang sempat terjadi di Indonesia. Iya, di Aceh dulu pernah Di terjadi. Aceh pada tahun 2004. Nah, tapi yang menjadi membuat saya dan juga mungkin sahabat Senpai penasaran, mengapa sih Jepang menjadi negara yang sering sekali mengalami gempa bumi? Ya, jadi itu ada beberapa alasan. Jadi paling tidak itu Jepang itu merupakan tempat pertemuan, jika saya tidak salah itu 4 lempeng benua istilahnya. Kan bumi ini kan ada lempengan-lempengannya itu. Jadi yang juga saling dorong-mendorong sehingga ada energi situ yang mungkin lepas sehingga menimbulkan getaran. Itu satu. Tetapi di luar itu juga di Jepang itu juga banyak sekali gunung berapi. Kan kita tahu gempa itu kan ada gempa tektonik dan gempa vulkanik kan. Kazan itu gunung berapi itu bahasa Jepangnya kan. Jadi karena gunung berapi maka terjadi gempa. Dan ada faktor lain lagi yaitu palung laut. Itu dalam sekali, kalau saya tidak salah ingat dulu saya pernah baca itu sekitar 8.000 meter dalamnya palung laut di Jepang situ. Dan di palung laut itu pula ada juga gunung berapi. Ya, jadi 3 faktor itulah yang menjadi sebab Jepang itu menjadi negara yang seringkali terjadi gempa. Tapi nggak usah khawatir tentang gempa di Jepang. Ya. Buktinya paling tidak saya masih hidup, masih pulang ke Indonesia, bukan nggak pernah ditimpa itu ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua juga, penduduk Jepang itu 130 jutaan lah, mungkin saat ini jumlahnya. Kalau memang Jepang itu bahaya, ya sudah punah penduduknya. Nyatanya kan enggak gitu kan. Benar, tapi juga memang ada satu hal yang mungkin mencegah kepunahan karena bencana alam. Ya. Sistem yang dibangun oleh Jepang. Oh ya, itu kuat sekali. Itu bagaimana? Apa sih yang sudah mereka buat untuk mencegah terjadi gempa bumi? Ya, tentu. Bukan mencegah, mungkin mengatasi ya. Mengatasi, karena kita tidak bisa katakan melarang, jangan gempa dong, iya, gempa kan nggak bisa, kan itu tetap terjadi gempa itu kan. Jadi itu sama saja kalau kita ngomel dengan gempa seperti ngomel dengan badai di lautan kan, nggak bisa itu, badai itu jadi. Bukan malah berhenti, kita malah dihantam sama badai. Jadi gimana kita menyikapinya? Jadi masalah early warning, peringatan dini ya di kita juga sudah ada, dan mungkin juga banyak mengadopsi know-how dan knowledge dan teknologi dari Jepang sana tentang peringatan dini. Sekarang di kita juga sudah hebat. Kalau download software gempa, kita bisa tahu kan pas ada gempa itu terjadi kan real time. Benar, BMKG di Indonesia juga sangat aktif sekali. Ya, itu kan mungkin sekitar 10 tahun belakangan kali kan, tapi dulu tahun 90 pasti tidak ada. Di Jepang itu sudah lebih awal itu ada. Ya kenapa? Karena tantangan situasi kan. Jadi dulu gempa itu connect ke stasiun TV. Tidak perlu diumumkan oleh penyiar. Kalau ada gempa itu keluar di TV itu. Gempa terjadi di sini kedalaman segini, lalu berapa magnitude gitu. Itu keluar di TV-TV Jepang itu gitu kan. Nah, itu salah satu. Di masa yang lebih lama, lebih silam lagi, saya melihat bahkan ada juga upaya mereka untuk membuat semacam tembok-tembok tinggi dari tanah gitu saya lupa di daerah mana saya pernah melihat itu Jepang itu. Jadi itu juga untuk mencegah hantaman gelombang tsunami itu. Diganjal dulu pakai katakanlah tanah ditimbun gitu, tinggi-tinggi di sepanjang garis pantai yang diharapkan akan dilindungi itu. Ada juga yang membangun misalnya saluran untuk mengalirkan air di tsunami kalau dia itu melibas pantai di sekitar situ. Nah, tetapi tidak hanya itu, upaya untuk juga membuat bangunan anti gempa itu dilakukan dengan ketat oleh Jepang. Itu memang terkenal sekali di Jepang ya. Iya, betul. Nah, dan sebenarnya kita sendiri punya teknologi gempa itu. Maksud saya dari budaya lokal kita. Kalau di Jepang itu dikatakan di kuil-kuil itu,
kuil-kuil itu banyak yang tahan gempa. Nah, karena beberapa saya bukan orang arsitek, tetapi yang saya baca itu ada beberapa tiang itu yang sebenarnya hanya nempel di lantai, tetapi bukan mati gitu. Nah, jadi pas ada gempa itu getaran itu akan dibagi kurang lebih rata ke segala penjuru. Nah, ini kan sama dengan kehidupan manusia, bahwa yang sanggup bertahan itu kan bukan yang kuat, tapi yang sanggup melakukan adaptasi terhadap situasi. Bangunan juga gitu. Pasang saya besi atau beton segede apa? Tadi saya sudah bilang bahwa itu tiang jalan tol 60 kan patah kok. Melintir, keriting, besi-besi, tulang besinya. Tapi seandainya dia bisa menyesuaikan diri, pas ada goyangan gempa dia akan ikut digoyang, mungkin tidak akan sefatal itu gitu. Walaupun saya nggak tahu bagaimana di jalan tol gitu misalnya itu. Tetapi untuk bangunan-bangunan ini anti gempa yang mungkin terlihat secara lebih jelas itu kalau ada kesempatan pergi ke Taipei 101, gedung 101 lantai apa 101 meter. Di atas itu kan ada kayak bandul gitu. Jadi pas terjadi gempa itu gedungnya tuh ikut oleng begini. Justru itu yang membuat dia selamat. Kalau dia kayak gini, ya, tiang jalan tol dia patah kok. Nah, ada juga quote yang mungkin bisa kita sampaikan juga ke sahabat Senpai. Sekarang apalagi di zaman sekarang ini, orang yang bakal bertahan itu bukan orang yang strong, tapi orang yang bending ya. Orang yang luas lah. Yang luas ya, yang bisa beradaptasi, adjustable gitu ya. Betul. Okay. Nah, kembali tadi masalah di kita. Kalau tadi di Jepang itu dari kuil-kuil, di kita ini orang Minang boleh berbangga hatilah gitu kan, bahwa rumah gadang itu menurut beberapa sumber yang saya baca adalah rumah yang konstruksinya itu anti gempa. Wah, berarti itu sudah zaman nenek moyang sudah dipikirkan. Nenek moyang kita sudah tahu. Jadi saya pikir baguslah apabila para arsitektur kita coba mencari dari kearifan lokal ini, kita mempelajari bagaimana sih konstruksi rumah gadang itu sehingga kok bisa tahan gempa itu gitu kan. Kalau Jepang kan di kuil tadi. Nah, jadi tentu kita bicara teknologi, tapi juga bicara regulasi, masalah peraturan. Di Jepang itu ya kadang-kadang kita merasa aneh, gini gedung kok bagus sekali tapi mau diruntuhkan. Iya, karena usianya sudah sekian. Ya, ada batas usia juga iya, tapi ada juga beberapa ini kan yang dipertahankan. Salah satu kan yang jelas itu kalau di sana, kalau di Tokyo Imperial Hotel itu di dekat Istana Kaisar, itu kan waktu gempa di Tokyo 100 tahun yang lalu, itu Imperial Hotel itu sebagai salah satu bangunan yang survival. Nah, begitu juga di Kobe. Ada masjid di Kobe itu dibangun pada tahun 1934, itu juga tidak runtuh karena gempa dan juga tidak diruntuhkan. Itu bangunan-bangunan cagar budaya itu juga tetap dipertahankan. Tapi untuk bangunan-bangunan, saya tidak tahu apa kriterianya, bahwa ini harus diruntuhkan gitu. Diruntuhkan, dibikin baru. Nah, Kobe itu menjadi salah satu kota yang mungkin arsiteknya itu amat disesuaikan untuk menghadapi gempa. Nah, di kita ini kan juga sebuah pertanyaan, saya tidak bermaksud menakuti orang, tetapi kan kita perlu waspada, apalagi kan diramalkan oleh para ahli, itu gempa megatrust itu kan akan terjadi. Jadi lempeng bumi itu kan ibarat saling beradu begini kan. Ini kan dorong-mendorong, ini buang gitu kan, itu terjadi gempa kan. Nah, saya tidak tahu benar apa tidak, tapi kan saya hanya mengikuti berita di media massa. Dikatakan bahwa apabila gempa megatrust itu terjadi, itu di Laut Selatan Jawa, arah ke barat sedikit, itu akan berpotensi melahirkan tsunami setinggi 20 meter. Nah, yang lebih mengerikan lagi apabila getaran itu juga merangsang terjadinya getaran juga di utara Pulau Jawa. Nah, kalau itu berarti kan Pulau Jawa digempur dari utara dan selatan kan. Nah, jadi tentu kita tidak perlu takut, tetapi bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Ya, secara pribadi tadi kalau terjadi gempa gimana? Lalu juga tentu pemerintah pun juga tahap demi tahap tentu harus membuat standarisasi bangunan yang tahan terhadap gempa dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang kesiapan pemerintah Jepang itu, bahkan di Jepang itu di rumah-rumah, saya pun dulu juga punya, itu ada persediaan makanan dan air minum itu untuk pertolongan pertama lah. Jadi pas ada gempa itu saya harus sambar tas itu, di situ ada air minum, ada makanan yang membuat saya survival barangkali 2 hari atau 3 hari sebelum mencari yang lain. Mungkin juga ada selimut di situ, ada air minum.
Ya kalau udah berapa tahun itu sudah expire, ya kita ganti lagi lah. Tapi itu disediakan. Oh, Nah, wow. sampai ke sana itu udah diinikan gitu kan. Wah, mereka berpikirnya memang sangat jauh sekali ya. Sangat jauh, dan saya ngeri terus terang, walaupun juga bukan menakut-nakuti, bahkan mungkin juga saya sendiri yang takut ya. Kalau terjadi gempa di Jakarta, maka apakah hal yang akan amat mengerikan dan mungkin menjadi tragedi di dalam hayal saya atau bayangan saya? Saya pikir mungkin orang akan banyak mati itu karena tidak adanya air minum. Tidak ada air minum. Dari mana? Kan Jakarta konon kabarnya sudah mau tenggelam. Orang tidak boleh ngambil air dari tanah. Nah, kita bergantung pada minuman kemasan. Sejauh mana minuman kemasan itu sanggup katakanlah mensuplai penduduk Jakarta yang mungkin sekitar 30 juta. Kalau di Jepang air di mana-mana bisa langsung diminum? Air keran boleh diminum. Wah. Ya, jadi tidak begitu populer, walaupun ada juga tentu minuman dalam kemasan, tetapi di negara-negara maju pada umumnya, di Australia, di Eropa, negara itu langsung dari air keran itu bisa kita ambil dan diminum saja begitu. Tetapi di kita kan tidak semacam itu gitu. Kita harus membeli air minum, sehingga saya pikir ini juga salah satu hal yang juga perlu menjadi perhatian kita semua, terutama perhatian pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap masalah itu gitu. Benar-benar. Berarti memang di Jepang seluruh kebanyakan hampir semua gedung itu sudah dibangun menyesuaikan dengan keadaan ya, anti gempa. Anti gempa. Wah, luar biasa. Dan juga persiapan terhadap bencana susulan seperti tsunami juga mereka sudah mempersiapkan itu ya, Senpai ya. Itu dididik. Jadi banyak juga kadang-kadang bahaya itu terjadi karena kita kurang pengetahuan yang cukup. Walaupun sekarang mudah-mudahan kita sudah cukup tahu, bahkan biasanya kan sehabis gempa dan ini juga bukan Jepang lah, istilah tsunami itu kan juga kan dalam dari bahasa Jepang. Jadi benar, dulu saya nggak tahu tuh tsunami itu, tsunami ya, Iya. Dan mengucapkan itu bukan tapi tsunami, TSU, ya tsunami. Nami itu gelombang. Jadi bekat Jepang lah yang berpengalaman terhadap gempa, terhadap tsunami. Dia banyak ya kasih informasi kepada bangsa-bangsa di dunia. Bahkan istilah tsunami itu sendiri adalah dari bahasa Jepang. Oke. Nah, kita juga harus tahu apabila katakanlah terjadi gempa, itu kan biasa air laut itu agak surut. Iya. Dulu kan benar. Ya, terjadi kan air laut surut, orang pergi ke pantai mau ambil ikan, pada saat itu gelombang tsunami datang melibas itu dan kita bisa menjadi korban. Benar. Nah, kalau kita tahu tentu hal-hal semacam itu tidak perlu terjadi. Ya, jadi sahabat Senpai memang penting sekali informasi dan juga edukasi terkait gempa bumi dan juga bencana susulannya yaitu tsunami. Betul sekali, Karena betul di Indonesia juga masih banyak seperti yang tadi Senpai katakan, banyak orang yang mengira dulu, apalagi khususnya waktu 2004 pada saat tsunami di Aceh, banyak memang sekali, khususnya di kampung saya, kebetulan waktu itu airnya surut Senpai dan banyak ikan dan orang-orang malah lari untuk ambil ikan-ikannya. Nah, dan gelombang besar datang melibas. Kemudian gelombang besar datang. Nah, itu memang salah satu edukasi yang mungkin harus diterapkan di Indonesia. Nah, terakhir nih Senpai, agar sahabat Senpai di rumah tahu apa nih mungkin juga pemerintah kita, apa harapan Senpai ke depannya terkait bencana alam khususnya gempa bumi. Iya, saya kira memang ini masalah yang serius yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat. Ya, kita ada katakanlah badan yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Nah, tetapi itu kan pada saat bencana telah terjadi. Nah, kita kan penting juga mengantisipasi sebelum bencana itu terjadi. Sebagai misal untuk katakanlah melakukan kegiatan yang tidak terlalu memakan biaya. Apa salahnya misalnya kalau di sekolah-sekolah di Indonesia ini dari sejak TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi itu diberi latihan untuk mengatasi gempa, ya, menghadapi gempa. Karena kita tidak boleh mentertawakan itu. Belum kena aja lo masih ketawa mungkin kan, tetapi kalau udah kena kan. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Ayolah kita melakukan persiapan-persiapan ke arah sana. Dengan hanya katakanlah melaksanakan pendidikan atau menghadapi gempa, itu kan tidak akan terlalu menguras APBN. Nah, tetapi juga yang menguras APBN pun juga tentu diperlukan. Katakanlah perlunya terutama bangunan-bangunannya yang bangunan pemerintah tentu yang memakan biaya APBN, ya, diperkuat, atau gedung-gedung baru itu harus menggunakan standar yang tahan terhadap gempa, dan juga regulasi aturan-aturan yang dibuat, misalnya bagaimana bahwa setiap bangunan itu haruslah tahan gempa. Tentu saja ini diperlukan kearifan
bukan artinya tiba-tiba peraturan dibuat langsung besok mau dilaksanakan tanpa ada transisi, lalu jangan-jangan rumah saya juga harus dibongkar karena tiba-tiba semuanya harus dibongkar dibangun lagi. Dan itu malah itu yang menjadi gempa bumi yang sesungguhnya, gempa karena peraturan kan. Betul, mungkin pemerintah atau mungkin sahabat senpai yang baru mau membangun rumah, jika ada extra money, mungkin bisa bangun untuk rumah anti gempa ya. Nah, kalau begitu terima kasih Saran Senpai, dan yang pastinya ini adalah informasi yang bermanfaat sekali untuk sahabat senpai ya dalam menghadapi bencana alam khususnya gempa bumi. Oke, kalau begitu terima kasih Senpai sekali lagi, dan juga yang pastinya sahabat senpai, thank you so much for watching us. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ayah RJ dan juga Saran Senpai pamit. Sampai jumpa. Soredewa, mata, aimashou. Nihon no Kataro!